Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haidan Nur Fikri dari jurusan Teknik Industri angkatan 2024 dengan NIM akhiran 002. Di sini saya dari kelompok 12 statistika 1. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan video tutorial distribusi probabilitas kuantium. Untuk soal pertama, waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 2,5 dan skala beta itu sama dengan 10. Nah, soal pertama tuh tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Oke, sekarang kita ke Minitab dulu. Nah, untuk ke Minitab kita cari satu-satu 14 dulu baru 6. Pakai Weibull. Di sini tadi set parameternya 2,5. Untuk scale parameternya itu tadi 10. Input konstannya kita pakai yang 14 dulu. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita cari yang 6-nya. Ini udah input konstannya kita tinggal ganti jadi 6. Oke. Nah, ketemu nih hasilnya. Untuk yang X lebih dari sama dengan 6 itu ketemu 0,024 335. Nah, untuk yang 14-nya itu ketemu di 0,90163. Nah, sekarang kita ke RStudio-nya. Nah, kita ke RStudio. Untuk pertama kali kita input dulu alfa sama betanya. Alfanya kurang dari 2,5. Habis itu beta kurang dari 10. Nah, habis itu kita hitung dulu nih yang 14-nya. Dengan langsung memasukkan 1 dikurangi PWI-Bull. Yang PWI-Bull ini itu maksudnya nilai kumulatif yang didapetin dari si Minitab tadi yang sudah kita catat di note. Kita run aja. Nah, dapat di 0,0983. Berarti hasilnya ini itu 0,0983,36. Habis itu kita cari yang nilai 1 dikurangi ini kumulatif dari yang lebih dari 6. Dengan rumus 1 dikurangi PWI-Bull. 6, set sama dengan alfa, scale sama dengan beta. Kita run aja. Nah, dapat di 0,75 0,75664. Nah, untuk menghitung probabilitas bersyaratnya, kita tinggal bagi aja probabilitas yang lebih dari 14 dibagi probabilitas yang lebih dari 6. Untuk menghitung probabilitas kita run aja. Nah, didapatkan hasilnya itu 0,1299. Hasilnya itu 0,12999. Nah, jadi kesimpulannya itu untuk tanaman hidup selama 14 minggu dengan syarat sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal itu hasilnya 0,1299. Lanjut kita ke nomor 2. Untuk nomor 2, soal 1, jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam. Waktunya 2 jam, memiliki parameter lambda sama dengan 12 pengunjung per 2 jam. Berarti lambdanya itu 12. Nah, soal pertama, berapa probabilitas bahwa pengunjung selama periode tersebut adalah antara 10 dan 15 orang. Nah, selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam? Nah, sekarang kita hitung yang probabilitas antara 10 dan 15 dulu. Kita ke Minitab, kita hitung satu-satu. Nah, untuk ini tuh kita pakai distribusi Poisson. Kita tinggal masukin mainnya itu lambdanya. Kita masukin 12. Input konstannya satu-satu kita. Nah, kita pakainya yang 9. Habis itu kita input konstan yang 15-nya.
Nah, didapetin untuk yang 15-nya itu 15 itu sama dengan 0,8444. Nah, untuk yang kurang dari 9 itu dapat di 0,242. Sekarang untuk menghitung keseluruhan antara 10 sampai 15 kita ke RStudio. Nah, untuk di RStudio pertama kita harus input lambdanya. Lambdanya itu sama dengan kurang dari 12. Habis itu kita cari dengan prop antara 10-15-nya itu pakai P-Poise, probabilitas Poisson. 15 sama dengan lambda. Dikurangi 9, P-Poise 9. Jadi 15 dikurangi 9 untuk mencari probabilitas antara 10 dengan 15-nya. Kita run. Nah, didapatkan untuk pengurangan antara 10 dikurangi 9 sama dengan 0,602. 0,602 20 0,60 20. Nah, lanjut kita ke soal B. Nah, di soal B itu selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang? Berarti ditanya tuh kurang dari 5 gitu, tidak boleh lebih dalam 1 jam. Lalu kita ke Minitab dulu, kalkulat, terus ke probability distribution Poisson. Nah, jangan lupa untuk mainnya tuh diganti jadi 6. Kenapa? Karena di soalnya tuh 1 jam. Untuk main yang 12 ini itu 2 jam. Berarti kita bagi 2 aja, jadi 6. Nah, untuk input konstannya itu jadi 5. Kita klik OK. Didapatkan untuk hasil yang hasilnya itu 0,445680. 0,445680. Coba kita cross check lagi di RStudio ya. Untuk yang bagian B, kita tinggal input ulang lagi aja lambdanya 12 dibagi 2 yaitu yang 6 karena intervalnya itu 1 jam. Untuk yang 12 itu intervalnya 2 jam. Nah, untuk nyari tidak lebih dari 5 kita pakai P-Poise 5 lambda ininya. Lalu kita run aja. Kita tampilin hasilnya. Sama ya, 0,445680. Ya, beda sedikit lah pembulatan di desimal akhirnya. Selanjutnya kita ke nomor 3. Untuk nomor 3, proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap layanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%. Jadi soal yang pertama tuh probabilitas antara 20% dan 50%. Terus yang kedua, serta tentukan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi. Untuk yang B-nya itu kita disuruh nyari kuantil ke-75. Kita ke Minitab dulu. Untuk nyari nomor 3 ini kita pakai distribusi beta. Nah, first step-nya itu 3, sama second step-nya itu 7. Input konstannya itu yang kita satu-satu 0,2 dulu, sama yang 0,5 ya. Nah, didapetin untuk yang 0,5-nya itu 0,910156. Nah, untuk yang 20-nya itu kita dapat di 0,2618. 0,261810. Jadi untuk mencari probabilitas antara 50-20-nya itu tinggal kita kurangi aja 50% dikurangi 20% atau 0,5 dikurangi 0,2.
Kita cari di RStudio. Nah, untuk di RStudio kita seperti biasa input alpha sama betanya terlebih dahulu. Alpha kurang dari 3, beta kurang dari 7. Habis itu kita cari probabilitas antara 20-50 dengan rumus P beta atau probabilitas beta dalam kurung 0,5 dikurangi 0,2. Kita blok aja. Lalu kita run. Nah, didapatkan hasilnya itu 0,4835. Hasil dari selisihnya 0,64 835 atau hasil antara 20 sampai 50. Lanjut kita ke soal 3 yaitu kuantil ke-75. Kita ke Minitab terlebih dahulu. Distribusi probabilitas kita pakai beta sama, habis itu kita pakai yang inverse. Nah, kita input 0,75. Nah, kita pakai yang inverse karena kita di sini nyari kuantil. Lalu kita oke aja. Nah, didapatkan hasilnya tuh 0,3954. 390 ya, maaf. 39054. Coba kita cross check di RStudio apakah hasilnya sama. Nah, karena apa betanya udah ada, kita nggak perlu input lagi. Kita ketik aja alpha beta shape 1 sama dengan alpha, shape 2 sama dengan beta. Langsung kita cari kuantil ke 75-nya dengan rumus Q beta atau kuantil betanya. Kita run, hasilnya tuh 0,39054. Nah, sama ya. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.